Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah, yaitu tugas membaca buku The Black Swan. Oke, kita memasuki bab yang selanjutnya, yaitu bab 10, skandal prediksi. Dalam kasus kontroversi tertentu, dia mengungkap sebagai fenomena umum, yaitu kesalahan mendasar dalam cara manusia memprediksi masa depan, terutama terkait peristiwa yang jarang dan berdampak besar. Pertama, terbukti arogan dalam hal yang telah kita ketahui, berarti situasi atau perilaku yang membuat kita melihat atau menyadarinya bahwa dirinya merasa lebih unggul dari yang lainnya. Kedua, melihat implikasi arogansi. Di dalam suatu kegiatan itu ada juga arogansi epistemik, yaitu orang yang gak mau mendengarkan pendapat orang lain atau pengetahuan yang bertentangan sama dia. Misalnya nih, suatu kelas ada kegiatan diskusi. Beberapa kelompok, si A sama si B, sedang menyampaikan argumen mereka masing-masing. Lalu si A ini tidak terima dengan argumen si B, bahkan tidak peduli akan pendapat itu. Walaupun pendapat si B ini benar. Jadi orang yang memiliki arogan epistemik menghambat proses belajar dan mengambil keputusan sendiri hingga mengalami kesalahan yang besar. Mereka hanya mengedepankan pendapat mereka tanpa berpikir, bahkan meremehkan ketidakpastian. Padahal kita tidak pernah tahu prediksi kita ini di masa depan bagaimana, atau bahkan meleset dari prediksi. Dan di setiap peneliti pasti memiliki pakar. Pakar yang kita tahu sebagai orang yang mempunyai pengetahuan dan yang luar biasa. Tetapi ada yang menolak itu, kalau pakar itu adalah suatu yang paling dekat dengan tipu muslihatnya. Mengapa mereka menganggap pakar seperti itu? Karena membuat prediksi yang tampak akurat, padahal mereka hanya fokus mempertahankan reputasi daripada memprediksi yang akurat. Kita jangan mengira terlalu berlebihan, sampai mengira bisa meramal. Padahal sesungguhnya nggak bisa. Baik, kita lanjut ke bab 11, yaitu cara mencari kotoran burung. Hal ini tidak sengaja dicari, tetapi itu dapat mengubah dunia. Seperti tidak mungkin, tapi ini dapat terjadi. Ada satu komentar dari Francis Bacon, kalau kemajuan yang paling penting adalah kemajuan yang tidak diramalkan, yakni yang terletak di luar jalur imajinasi. Kenapa si Sir Francis Bacon mengatakan seperti itu? Karena Bacon tuh yakin kalau manusia selalu membatasi untuk berimajinasi mereka tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin. Misalnya kita berimajinasi, aku mau punya toko lumpia ubi ungu yang besar, terkenal dan disukai oleh banyak orang. Aku mau buka di lokasi terdekat taman, jadi target aku anak-anak sampai dewasa. Pasti laku. Terlihat tidak mungkin kan? Tapi kemajuan yang paling besar barangkali datang di luar daripada imajinasi kita, bahkan dari tempat-tempat dan penemuan-penemuan yang tidak terduga. Bacon di sini ingin lebih menekankan kita pentingnya inovasi dan eksperimen dalam mencapai kemajuan, dan mencoba hal-hal baru dan berani mengambil resiko. Pada waktunya membuat prediksi, kita itu nggak ingat kalau kita nggak bisa meramal dan gagal memperlihatkan argumen tentang masa depan. Karena seringkali kita membuat cerita tentang masa depan berdasarkan asumsi dan harapan kita, bahkan bukan berdasarkan pada fakta yang pasti. Seperti mereka yang ingin mencari pembuktian malah nggak dapat, sedangkan yang tidak mencari malah dapat dan mendapatkan pujian. Kenapa menjadi begitu? Karena kalau terlalu fokus pada pembuktian dan jawaban tidak akan menemukannya. Tapi jika sebaliknya kita mengalir, membiarkan pemikiran mereka terbuka, pasti akan menemukan jawaban yang tidak terduga. Misalnya seorang ibu merawat anaknya yang sedang sakit demam yang tak kunjung sembuh. Jika dia terlalu fokus dengan satu obat, maka tidak akan sembuh. Tapi kalau mau terbuka dan mencoba hal lainnya, mungkin itu akan menemukan obat yang tidak terduga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.